Pemirsa, sebelumnya dijelaskan bagaimana Islam memandang seni. Islam tidak melarang seni karena pada dasarnya seni sejalan dengan pandangan Islam, yaitu mengutamakan keindahan. Namun Islam mempertegasnya, keindahan itu boleh dan bisa dilakukan asal sesuai dengan syariat yang didasari tuntunan hidup umat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seni yang dilahirkan manusia banyak jenisnya, maka Islam memilah mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Tentu saja dasar diperbolehkan dan larangan itu karena berkaitan dengan syariat, dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi landasannya. Seni pertama yang diperbolehkan dalam Islam yakni seni membaca Al-Quran. Seni membaca Al-Quran, tilawatil Quran atau qiraatil Quran juga dilakukan Rasulullah SAW. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Karena itulah beberapa sahabat Rasulullah SAW menjadikan dirinya sebagai seorang ahli dalam tilawatil Quran, seperti Abu Musa Al-Ansori. Ia menjadi sahabat yang bacaan Qurannya sangat baik. Seni yang diperbolehkan Islam berikutnya yakni seni menulis indah atau kaligrafi. Seni menulis indah di Jazirah Arab disebut qad. Khusus dalam pandangan Islam, kaligrafi yang baik adalah yang isinya mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kaligrafi yang isinya bukan diambil dari ayat-ayat Al-Quran? Islam juga tidak melarang. Yang penting isinya bukan tulisan yang memerintahkan umat untuk berbuat munkar, mengajak dalam kemaksiatan atau perintah buruk lainnya seperti yang disukai oleh setan. Di beberapa negara, seni kaligrafi juga dilakukan seperti di Jepang dalam seni menulis kanji yang disebut shodo, di Korea yang dinamai seoye, atau di Cina dengan sebutan chufa atau yishu. Berikutnya yang diperbolehkan Islam yaitu seni bela diri. Bela diri merupakan kesenian yang diciptakan untuk mempertahankan atau membela diri dari ancaman yang bisa membahayakan jiwa. Seni jenis ini boleh dipelajari sepanjang berlandaskan pada ketauhidan, tidak mengandung penyembahan atau penghormatan kepada selain Allah, bernafaskan kepada kebaikan, bukan dan tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat syirik lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Seni berikutnya yaitu seni arsitektur, di mana seni bukan hanya sebagai ilmu merancang bangunan, tapi juga menjadi seni yang bahkan bisa mencangkup lebih luas lagi, seperti merancang dan membangun lingkungan secara keseluruhan, menata kawasan, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, mendesain perabotan hingga desain produk kebutuhan manusia lainnya. Pemirsa, berpidato juga menjadi bagian seni dalam Islam karena disamakan dengan berkhutbah. Karena dalam berkhutbah lebih dari sekedar berpidato, ia bisa menyampaikan semangat membangun tapi juga dilakukan lebih terstruktur, seperti melakukan mukadimah atau pembukaan, menyampaikan isi, pesan atau wasiat kebaikan dan menyampaikan penutup. Berpidato atau khutbah juga harus disampaikan dengan seni agar baik yang menyampaikan atau yang mendengar tidak bosan dan mudah dipahami. Selanjutnya, seni sastra atau menyampaikan keindahan kata-kata dalam tulisan juga diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Al-Quran merupakan seni sastra tertinggi yang dimiliki umat Islam yang tidak akan pernah bisa disamai sastra apapun. Melalui sastra, syair Islam juga akan terasa menjadi indah. Seni memasak juga termasuk dan dianggap baik dalam Islam selama menjaga kesucian, kebaikan, dan kehalalan makanan tersebut. Apalagi dengan seni memasak bisa memadukan antara budaya dan makanan yang bisa menambah nilai silaturahim antara satu budaya dengan budaya lainnya, dan tentu saja harus tetap dalam kaidah keislaman. Nah pemirsa, itulah beberapa seni yang diperbolehkan dalam Islam. Jangan kemana-mana pemirsa, buka mata buka hati, segera kembali. Ya, alhamdulillah pemirsa, buka mata, buka hati. Kalau kita ngomongin seni nih ya, kalau zaman Rasulullah atau seni itu apa sih dalam Islam? Kan tahu sendiri, Al-Islam itu sangat indah. Bahkan di dalam salah satu hadis nyatakan bahwasanya inna waha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah dan Allah sangat menyukai keindahan. Salah satu dalam masalah seni. Di seni dalam Islam itu, kalau menurut seorang sahabat bernama Abu Darda, seni itu banyak ya. Bahkan zaman Rasulullah, waktu Rasulullah bersama Aisyah
sedang istilahnya ingin melihat hiburan, beliau berdua dalam kitab Kebebasan Wanita dinyatakan sempat nonton nyanyi jariah-jariah sedang bernyanyi. Kemudian juga yang di sini kan nggak cuma hanya nyanyi, tapi juga semua keindahan adalah seni. Dan di dalam Al-Quran surat Ali Imran dinyatakan ma khalaqta hadza batila, semua yang Allah ciptakan gak ada yang sia-sia. Jadi apapun yang diciptakan Allah, kalau mau itu diambil manfaat, bisa menjadi hiburan buat manusia. Bahkan Abu Darda mengatakan, salah sahabat Nabi, Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, jika hatimu sedang gelisah ataupun mati, maka carilah hiburan sekedarnya untuk menambah semangat dalam hidupmu. Itu menurut para sahabat. Dan seni di zaman Rasulullah itu sangat-sangat banyak sekali hadis yang mendukung. Jadi di zaman Islam itu orang Mekah itu memang tidak terlalu suka untuk bernyanyi atau bernasyid. Tapi kalau orang Madinah sangat suka untuk bernasyid atau bersenandung. Maka ketika Rasulullah sampai ke Madinah ketika hijrah disambut oleh orang-orang muhajirin orang-orang Ansor dengan beberapa sholawat seperti Tola al-Badru alaina dan sebagainya. Jadi kalau di seni itu dipandang untuk membawa kemaslahatan dan kebaikan, silakan, apalagi membawa semangat. Dan di zaman Rasul dan zaman sahabat itu memang Rasulullah tuh sangat-sangat senang untuk menemani Aisyah istrinya untuk melihat berbagai macam seni, terutama kalau kita tuh sekarang mungkin rebana-rebana atau qasidah dan nasyid. Hanya saja ada salah satu orang sahabat yang bernama Umar, bahkan ada mengatakan Abu Bakar, ketika Rasulullah sedang melihat nasyid jariah yang bernyanyi, sempat Umar mengusir jariah itu. Maka Nabi bilang, jangan kau ganggu mereka, aku sedang menemani Aisyah. Jadi Rasul pun juga senang seni di dalam Islam, asalkan seni itu tidak keluar dari kaidah-kaidah Islam. Dan yang ketiga, bagaimana dengan zaman sekarang? Subhanallah, zaman sekarang lebih maju lagi. Kalau zaman dulu istilahnya bahasanya hanya mungkin dengan rebana, tapi di dalam hadis juga dinyatakan zaman Rasul itu artinya ketika orang itu bersuara indah disebut adalah suara sebagaikan seruling-seruling daun. Salah satu contohnya Abu Musa al-Asy'ari, beliau sangat bagus suaranya. Bahkan kalau zaman Rasul untuk selain nasyid untuk qari'ah atau mengaji. Jadi seni itu sebagai suatu keindahan yang kalau dikemas dengan baik jadi indah. Jadi ngaji kalau dikemas dengan baik jadi indah. Mungkin nasyid, selawat dikemas dengan baik jadi indah. Itu pun tergantung kita menerima, asalkan isinya tidak mengajak pada kebatilan. Itu baru seni yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya untuk pemirsa Buka Mata Buka Hati yang dirahmati Allah.